Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Di video kali ini gue akan ngebahas tas lagi. Ini adalah salah satu tas yang gue punya. Ini adalah sling bag. Ini adalah sling bag dari brand bernama Minal, double A. Brand ini berasal dari New Zealand, dan setelah gue ngulik, filosofi dari brand ini adalah mereka ingin mendesain gear tas yang mereka juga pengen pakai gitu. Jadi mereka menjual sesuatu yang mereka juga pakai gitu. Dan menurut gue, ya memang pada dasarnya harus seperti itu gitu. Dari pihak brand tuh ya kita ngebuat sesuatu yang emang kita juga pakai gitu. Jadi kita pede buat ngejualin. Nah, itu adalah salah satu indikasi kalau brand itu bagus, di jalan yang benar. Tas ini juga sebenarnya didesain untuk berbagai keperluan. Brand Minal ini mereka selalu ngerilis desain atau tas, ngeluarin tas itu bukan per season, lebih ke ketika tasnya udah jadi, udah siap gitu, mereka baru akan rilis, bukan per wah ini bulan depan udah summer nih, gue harus rilis yang baru, nggak kayak gitu. Tas ini, tas sling bag yang udah ada di depan gue ini namanya Minal Crossbody Bag. Ini variannya warna Aoraki Black, dan cuman ada satu Aoraki Black. Jadi Aoraki itu adalah nama gunung di New Zealand. Gue udah sempet ke New Zealand berapa tahun lalu, 2018 kali, 2-3 tahun lalu. Itu tapi gue nggak sempet ke gunung Aorakinya. Jadi Aoraki itu adalah gunung tertinggi di New Zealand setahu gue. Alasan gue beli tas ini adalah gue waktu itu nyari pengganti sling bag gue yang Airday Sling 2. Waktu itu Airday Sling yang 3 itu belum keluar. Jadi habis pakai yang Airday Sling 2 itu kan agak, gue cukup punya masalah di bagian strapnya ini. Itu agak longgar, dan gue nyari sling bag baru. Nah, gue udah nyari-nyari beberapa sling bag sebelum menemukan yang ini. Itu gue udah nyari Bellroy sling bag, Haim Planet, Black Amber, dan lain-lainnya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli yang ini. Langsung ke harganya. Harganya ini gue beli di tahun 2021. Dan harganya itu officialnya $129. Tapi ketika gue beli di Indonesia, dikonversikan ke rupiah, udah termasuk shipping dan pajak, itu gue beli total di Rp2.123.507. Ya, itu harganya udah include semua ya. Seperti biasa kalau bahas tas itu akan ada 4 poin penting yang akan gue bahas, yaitu pertama material, kedua desainnya, ketiga comfortnya, dan keempat value-nya. Jadi langsung masuk ke materialnya dulu. Nah, jadi di Minal Crossbody Bag ini, materialnya itu nylon, tapi nggak dijelasin itu nylon tipe yang apa. Jadi ini nylon biasa aja. Terus juga kelihatan dari bahannya ini nggak weather resistant. Ini kalau kena air harusnya basah gitu. Dan zippersnya ini sudah menggunakan dari YKK, seperti ya tas-tas pada umumnya lah ya, udah standar gitu. Dan ini bagian belakangnya seperti biasa favorit gue kalau gue nyari sling bag, ini udah magnetic buckle dari Fitlock. Klaimnya sih di websitenya ini bisa dibuka, diakses dengan satu tangan, cuman nggak mungkin bisa sih satu tangan, kecuali ada satu tangan yang pegangin, jadi satu tangan lagi tuh yang ngebuka gitu, ngedorong. Terus untuk bagian belakangnya ini adalah foam busa gitu yang ada customnya, logo brandingan Minalnya di sini. Berat tas ini tanpa isi itu sekitar 290 gram, ya 200-300 gram. Tas ini juga punya kapasitas 2 liter, jadi ya standar lah ya untuk ukuran sling bag. Untuk bagian dalamnya ini ya biasa banget sih, ada internal mesh pocketnya. Jadi ada mesh pocketnya tuh ada 3, terbagi dengan berbagai ukuran yang berbeda. Nah, di sini gue ada beberapa barang ya, jadi gue keluarin dulu. Nanti buat test fitnya belakangan aja. Ini gue keluarin barang-barang gue dulu. Terus di dalam bagian dalamnya ini ada selain ada 3 internal mesh pocket, dia ada satu main compartment yang gede di sini, sama ada satu lagi ada resletingnya gitu ya, buat bagian dalamnya. Nah, ini buat naruh barang-barang yang lebih secure kayak mungkin paspor atau dompet dan segala macam ya. Ya, itu doang sih. Tas ini bisa dibilang cukup simple dan minimalis. Terus untuk bagian di belakang ada satu hidden pocket buat naruh kunci mungkin atau uang kembalian. Itu ini kecil banget. Oke, ngomongin sedikit tentang kapasitasnya yang 2 liter. Di video bahas tas sebelumnya gue sempat bilang kalau liter adalah salah satu metrik untuk mengukur kapasitas sebuah tas. Nah, si Minal ini punya artikel di websitenya yang bilang kalau liter itu bukan metrik terbaik untuk mengukur kapasitas sebuah tas dengan akurat. Kebanyakan dari brand-brand tas itu mereka nggak menggunakan ASTM F2153 standar untuk mengukur kapasitas tas yang diproduksi. Nah, sedangkan brand Minal ini mereka menggunakan
standar itu. ASTM F2153 standarnya itu cukup ribet untuk dibaca. Nah, jadi solusi yang ditawarkan sama brand Minal ini adalah yang pertama untuk mengukur secara langsung kapasitas tas itu. Jadi mereka punya garansi 90 hari ketika lu beli tasnya dan lu nggak cocok gitu sama ukurannya, lu bisa balikin dalam waktu 90 hari itu, tapi cuman di US. Bisa di refund lah gitu kalau misalkan lu di region sana. Nah, solusi kedua adalah untuk ngelihat review, foto atau video yang menunjukkan tasnya dengan lebih lengkap gitu. Jadi lu bisa punya gambaran tentang tas ini nih muat buat apa aja ya. Gue akan ngasih linknya di deskripsi ke website mereka, ke artikel mereka yang menjelaskan bahwa liter bukan metrik terbaik untuk mengukur sebuah tas. Jadi lu bisa baca aja lebih lengkapnya sebelum memutuskan untuk beli tas ini. Ya, menurut gue itu gerakan yang cukup bagus dari sebuah brand tas ya. Jadi mereka ya bisa lah gitu ngasih garansi 90 hari. Lo dalam 90 hari itu kalau misalkan ukurannya atau dirasa kurang cocok gitu sama lo bisa balikin. Tapi lo harus tinggal di US dulu. Selanjutnya bahas desain dari tas ini dulu ya. Nah, tas ini tuh sebenarnya didesain untuk fleksibel, bisa dibawa kemanapun dan dengan tujuan apapun gitu. Dan ini juga cocok untuk jadi cabin bag ketika lo misalkan mau naik pesawat gitu, lo pengen bawa satu tas yang isinya ada paspor, dompet, handphone, AirPods lo dan segala macamnya, itu bisa di satu tas ini doang. Dan ini cocok sih untuk itu. Desainnya seperti biasa ya, kalau misalkan gue beli sling bag itu desainnya sangat minimalis. Bisa dilihat dari bagian depannya itu simple banget. Terus bagian belakangnya ini di bagian belakang ini ada brandingnya di foamnya itu, sama ada di bagian sini di sayapnya ini nih. Dan ini jahitannya juga ya terbilang cukup rapi, tapi ya balik lagi materialnya bukan yang terbaik, biasa aja menurut gua untuk harga segini. Ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Ini benar-benar everyday carry sling bag yang apa ya, untuk quick access-nya itu cukup oke. Ada quick access di bagian samping sini. Ini cukup kecil, tapi misalkan buat uang kembalian atau apapun itu cepet bisa diakses di sini. Di bagian dalamnya juga bisa terbilang cukup straightforward. Jadi lu bisa langsung taruh barang lu yang gede di main compartmentnya. Lu kalau pengen taruh yang lebih dalam lagi, lebih aman lagi nih, ada sletingnya. Bisa taruh di bagian dalam sini. Dan kalau misalkan ada barang-barang, gue contohin aja nih, gue ada power bank, ini ada ukuran-ukurannya, taruh yang lain, barang-barang lain. Ini langsung taruh gitu, itu bisa. Ini muat cukup banyak ya. Sekarang lanjut bahas ke kenyamanannya. Nah, ini kalau misalkan dipakai. Jadi menurut gue ini bisa dibilang untuk kenyamanannya tergantung dari tipe badan lu dan ukuran panjang ininya ya. Ini bisa disetting bagian talinya. Dan menurut gue paling nyaman itu justru malah bukan pas lagi seperti ini nih menghadap ke depan, tapi lebih nyaman tuh kalau misalkan di belakang kayak gini menurut gue. Karena ini kan sistemnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak pembalut nih, ada sayapnya gitu. Dan kalau misalkan ditaruh di depan di bagian dada, itu kayak menurut gue kurang nge-grip aja sih. Kayak ya kurang aja menurut gue. Ini bukan yang ternyaman, cuman ya cukup oke aja. Ini mungkin bisa harus gue ketatin lagi ya biar bener-bener ngepres gitu. Kalau misalkan ditaruh di depan jadi lebih enak buat gue. Ya kalau dibandingkan dengan AirDay Sling 3, untuk kalau naruh di bagian depan ini menurut gue lebih enak yang punya Air. Cuman ini nggak sejelek itu juga sih sebenarnya. Karena sebenarnya lo bisa adjust lagi strapnya, panjangnya sesuai yang lo inginkan. Cuman ini balik lagi bukan yang ternyaman. Nah, dari value-nya sendiri sih, untuk harga 2 juta, menurut gue bahannya, materialnya terlalu biasa ya. Jadi, kalau misalkan lo nggak punya duit lebih, budget lebih, maksudnya untuk koleksi tas ya. Kalau gue kan hobi gue tas, jadi gue suka ngoleksi tas-tas seperti ini. Itu mendingan jangan sih. Nah, sekarang kita ke fittingnya nih. Ini kan ukurannya 2 liter. Cuman sebenarnya jarang banget lo bisa nemuin sling bag yang muat buat Nintendo Switch. Gue tunjukin. Nah, ini adalah Nintendo Switch gue. Apakah Nintendo Switch ini muat buat ditaruh di dalam tas ini? Jawabannya adalah muat. Nih, Nintendo Switch nggak usah pakai casing ya, tinggal taruh, muat. Gitu. Kalau iPad sih nggak muat ya. iPad 11 inch tuh nggak muat. Tapi kalau lu punya iPad mini, ini sangat muat. Jadi kalau misalkan lu suka bawa Nintendo Switch lu ke mana, berterbangan gitu, naik pesawat, pengen ada di pesawat lu mainin, bisa banget lu tanpa beli case Nintendo Switch lu beli tas ini muat.
Dan bisa buat botol minum juga, menurut gue botol minum muat asalkan botol minum lu nggak yang gede. Contoh, ini botol minum ukuran berapa nih? 600 ml. Ternyata masih muat. Nah, ternyata muat ya buat botol minum. Itu aja sih paling gue punya beberapa beberapa saran atau suggestion biar tas ini jadi lebih worth untuk harganya. Menurut gue ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, itu di YKK zipper ini menurut gue kurang panjang dan kurang kurang oke aja sih, kurang mantep. Jadi ini kecil banget gitu, dan kalau misalkan lu butuh cepet gitu, misalkan lu naik Gojek ya, naik motor, terus lu pengen buka satu tangan, itu kurang bisa karena tuh harus satu tangan lu megang ini buat bisa diginiin, bisa dibuka. Karena dia sistemnya tuh nggak langsung lurus, tapi kayak ada lengkungannya dulu. Jadi harus ngebukanya tuh kayak ngebuka gitu, nggak yang seret tinggal buka, nggak satu garis lurus, tapi dia ada lengkungannya gitu. Nah, ini solusinya sebenarnya ininya dipanjangin. Menurut gue ini ketika dipanjangin, power lu tuh dengan satu tangan doang itu bisa buat ngebuka tas ini. Improvement kedua di bagian hidden pocketnya ini. Menurut gue ini terlalu pendek gitu. Kalau misalkan ini lebih panjang dikit dan bisa buat HP gitu panjang ya. Loh, ini kan cuma bisa masuk setengah nih HP gue. Kayak kurang, mendingan ya udah dipanjangin aja sampai sini. Jadi HP gue tuh bisa masuk full. Itu menurut gue lebih bagus jadinya. Dan nggak tanggung. Nah, kalau kayak gini tuh gue cuman dompet gue aja bahkan nggak bisa masuk semuanya. Yang dompet gue kecil banget loh. Permen. Bisa, tapi harus dilipet. Gitu, menurut gue ini harus diperbesar space-nya. Improvement ketiga, sudah jelas untuk bahannya. Ini bahannya menurut gue terlalu tipis dan terlalu murah gitu. Terlalu murahan untuk harga segitu, $129. Dan kalau misalkan ini kualitas bahannya, materialnya ditingkatin lagi, menurut gue ini baru ya value-nya lebih oke lah gitu. Ya, segitu aja sih. Ya, sekian video gue ngebahas tas Minal crossbody bag. Kalau misalkan lo nyari tas sling bag yang dengan range harga, berarti kalau dirupiahin 2 juta, kurang lebih sama Air gue yang kemarin, Air Day Sling 3, mendingan ambil Air Day Sling 3. Habis video ini pasti banyak yang kayak bilang, bikin video tentang tas-tas yang di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta gitu, atau tas-tas lokal. Nah, kebetulan gue tas lokal gue nggak banyak ya, paling baru yang kemarin tuh baru gue unboxing, Orbit Gear. Ya paling nanti gue bakal nyari dulu beberapa tas lokal yang mungkin menarik perhatian gue untuk gue beli dan gue pakai gitu. Jadi kalau misalkan lu ada saran tas-tas lain bisa tulis aja di komen. Cuman balik lagi gue akan ngeliat dulu dan memutuskannya nanti gitu. Apakah ini cocok sama gue? Kalau enggak ya gue nggak akan beli gitu. Sekian video gue tentang Minal crossbody bag. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.